Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya Retia. Kali ini saya akan menyampaikan berita yang sedang viral di seluruh dunia, yaitu konflik Palestina-Israel kembali memanas. Indonesia konsisten dukung Palestina. Konflik Palestina dan Israel kembali muncul dalam beberapa hari terakhir. Hal ini dipicu oleh serangan Hamas Palestina terhadap Israel di wilayah selatan jalur Gaza pada Sabtu 7 Oktober 2023. Serangan diperkirakan terjadi untuk membalas berbagai tekanan dan serangan yang dilakukan Israel terhadap Palestina selama bertahun-tahun. Hingga saat ini, korban konflik Palestina dan Israel dikabarkan telah mencapai 2.300 korban jiwa dan 8.900 korban luka-luka di kedua belah pihak. Pakar Hubungan Internasional UGM, Dr. Siti Mutia Setiawati, mengatakan alasan mengapa Gaza kerap menjadi daerah rawan konflik Palestina dan Israel karena kalau di Gaza itu ia mengamati seperti periodik. Jadi sejak 2008 Gaza itu jadi target Israel untuk diserang karena Hamas ada di sana, di mana Hamas ini merupakan gerakan yang mencita-citakan kemerdekaan Palestina. Gaza itu adalah wilayah yang dulu milik Mesir, kemudian diambil oleh Israel setelah perang 1967. Tapi kemudian perundingan Oslo pada tahun 1993, wilayah Gaza merupakan wilayah otoritas, jadi bukan wilayahnya Palestina. Masih jadi wilayah Israel di dalam de facto-nya sejak tahun 1967. Wilayah Gaza merupakan wilayah dengan jumlah penduduk sekitar 1,1 juta jiwa dan merupakan salah satu wilayah terpadat di dunia. Penduduk Palestina yang tinggal di jalur Gaza diketahui sering mendapatkan tekanan dari Israel, seperti blokade bantuan internasional, pemutusan akses listrik dan air, dan tempat tinggal yang buruk. Posisi Hamas di pihak Palestina semakin tertekan akibat adanya perjanjian damai antara Israel dengan Mesir, di mana membuka potensi perdamaian Israel dengan negara-negara Arab lainnya. Jadi, kalau kita lihat konflik ini, itu bentuk dari terdesaknya pihak Hamas, karena dia sebagai negara yang terjajah. Kalau tidak melawan, itu justru aneh. Apalagi dengan adanya dukungan negara lain terhadap Israel akan membuat Hamas semakin sulit. Kali ini kita coba cari penyelesaiannya, yaitu seperti apa. Hampir mirip dengan Indonesia, sebenarnya juga melibatkan PBB. Tetapi kala itu Indonesia tidak hanya menggunakan kekerasan saja, tapi juga negosiasi. Upaya-upaya perdamaian telah banyak dilakukan dalam konflik Palestina-Israel. Sayangnya, alih-alih membuahkan hasil, upaya tersebut justru gagal akibat pelanggaran yang dilakukan kedua belah pihak. Negara Indonesia sendiri secara konsisten mendukung Palestina untuk menjadi negara merdeka. Hal ini sesuai dengan landasan konstitusi yang percaya bahwa segala bentuk penjajahan harus dihapuskan dari dunia. Momentum ini menjadi kesempatan bagi dunia internasional untuk memberikan perhatian lebih terhadap konflik Palestina dan Israel. Profesor Dr. Muhtar Musaid menjelaskan beberapa tahun terakhir Amerika Serikat nampak absen dalam konflik Timur Tengah. Namun, sejak disahkannya deklarasi Abraham Accords, yakni perjanjian kerjasama antara Israel dan Uni Emirat Arab yang dirakasai oleh Amerika Serikat. Nah, Abraham Accords itu merupakan indikasi terjadinya rekonfigurasi atau penataan kembali geopolitik Timur Tengah akibat reorientasi strategis Amerika. Poin yang ingin saya tegaskan untuk menggambarkan bagaimana keadaan di Timur Tengah, perlu diingatkan juga pengaruh Iran juga berperan dalam konflik ini. Abraham Accords dipandang sebagai gerakan diplomatik yang mempersatukan kekuatan melawan pengaruh Iran yang menyebabkan berakhirnya isolasi terhadap Israel, sehingga semangat perjuangan ini menurun, tutur kata. Timbul konflik berulang Palestina dan Israel ini memiliki banyak faktor yang terjadi antara kedua pihak. Serangan Hamas pada Israel tentunya bukanlah awal mula dari perang, namun merupakan rantai dari ketegangan politik yang telah dimulai
sejak bertahun-tahun lalu. Perdamaian antara keduanya dapat dilakukan jika dunia internasional turut memberikan perhatian tanpa melibatkan kepentingan lainnya. Melalui langkah tersebut, konflik Palestina-Israel diharapkan dapat menemui